Saya adalah seorang maestro lukisan tradisional Cina yang terkenal. Namun pada suatu acara pemberian penghargaan, saya disabotase dari belakang dan meninggal dunia. Mungkin bahkan langit pun tidak bisa menahan hal itu. Ketika saya terbangun kembali, saya terkejut menemukan diri saya kembali ke tahun 1975. Semua ini benar-benar sulit saya percayai, dan pada saat itu juga terdengar suara keributan di luar. Saya bangkit dan pergi keluar untuk melihat. Melihat ibu saya yang terkejut ketika melihat saya bisa turun dari tempat tidur. Ternyata pemilik tubuh ini sebelumnya tertabrak mobil yang melaju kencang saat pulang ke rumah dan sudah terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Semua ini membuat saya sadar. Saya telah berpindah ke keluarga berpendidikan tinggi pada tahun 70-an. Saat itu, terdengar ketukan pintu yang cepat. Ayah membuka pintu dan kepala keamanan mendorongnya dengan keras, sambil mengatakan, "Kami menerima laporan bahwa keluarga kami telah melakukan korupsi. Seluruh keluarga harus pergi ke pedesaan untuk diubah. 3 hari lagi akan ada pemisahan keluarga." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, ayah tiba-tiba ingat, jika saya bisa menikah, saya bukan lagi bagian dari keluarganya, maka kami tidak perlu pergi ke pedesaan. Keesokan harinya, ayah meminta seseorang untuk mencari calon suami. Untuk saya, orang tuanya bekerja di desa, mereka mendapatkan gaji $100 per bulan, dan sudah diberi rumah dari unit mereka. Orang tuanya awalnya sangat senang dengan pria ini, namun ketika melihat lukanya wajah mereka langsung berubah. Namun, saya sama sekali tidak peduli dan tertarik padanya, karena dia adalah tipe yang saya sukai. Dan setelah menikah dengan dia, saya tidak perlu merawat orang tua suami saya. Memikirkan hal itu, saya merasa sangat senang. Namun ibu tidak begitu menyukai penampilannya. Dia meminta saya untuk mempertimbangkan lagi. Kakak saya juga mendukung perkataan ibu. Namun saya langsung jatuh cinta padanya. Saya mulai khawatir pria ini akan ragu. Karena latar belakang keluarga saya. Jadi saya mendekatinya dan menjelaskan semuanya. Namun saya terkejut, dia tidak peduli sama sekali. Dan langsung berjanji akan segera mengajukan permohonan pernikahan. Sementara itu, ketua tim melihat calon pengantin pria, saya, dan khawatir hal ini akan mempengaruhi masa depan pria itu. Namun pria itu tetap memilih saya untuk tidak menakut-nakuti saya. Dia bahkan menyembunyikan posisinya, melihat niatnya yang tulus. Ketua tim langsung menyetujui permohonan pernikahan. 2 hari berlalu dengan cepat, namun pria itu belum juga membawa surat permohonan pernikahan. Hal ini membuat keluarga saya cemas. Saat itu kepala keamanan datang lagi ke sini. Dia menunjukkan surat izin penggeledahan dan mengatakan dia akan menggeledah. Tempat ini ayah saya segera mencoba menghalanginya, namun dia didorong dengan kasar oleh kepala keamanan. Saya melihat kejadian itu dan memutuskan untuk melapor ke kantor desa. Namun penampilan saya yang cantik menarik perhatian buruk kepala keamanan. Dia mengatakan curiga saya membawa barang terlarang dan ingin memeriksa tubuh saya. Mendengar itu, saya segera mengambil gunting